Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan. Akhir-akhir ini ada calon atau bakal calon presiden yang terus membicarakan bahwa kita akan meniti jalan yang mendaki. Nanti pada akhirnya kita akan sampai kepada puncak. Dan di puncak itu nanti banyak hal yang bisa kita buat. Tetapi melupakan. Beliau juga terkadang mengkritik jalan yang menurun. Kalau kita meniti jalan yang landai, yang datar, atau jalan yang menurun, kita tidak akan pernah mencapai apa-apa. Saya pun sempat termangu-mangu. Tetapi hari ini ketika saya ngebolang nih ke daerah pegunungan, saya sadar bahwa ternyata jalan yang turun, jalan yang landai juga memiliki banyak keistimewaan. Dengan kata lain, boleh saja meniti jalan yang mendaki untuk mendapatkan banyak hal. Tapi itu baru 50%, ingat. Kalau Anda meniti jalan mendaki lalu mencapai puncak, apa yang Anda capai minimal baru 50%. Ya kan? Karena apa? Karena ada 50%-nya lagi itu ada pada jalan yang menurun. Ya kan? Kita buktikan apakah setelah kita menuruni jalan ini akan ada banyak hal yang bisa kita temukan. Oke. So kalau begitu gimana? Kalau begitu mau meniti jalan yang mendaki, bagus. Karena di sana akan banyak hikmah, akan banyak kebaikan yang bisa kita capai. Tetapi sebaliknya mau meniti jalan yang menurun juga bagus. Karena di sana akan banyak hikmah, akan banyak kebaikan yang bisa dicapai. Lalu mau meniti jalan yang landai, yang datar, juga bagus, karena di sana juga akan banyak hikmah, akan banyak kebaikan. Kalau boleh dipresentasikan 100%, maka hal-hal yang bisa Anda dapatkan ketika meniti jalan mendaki taruhlah 30%, lalu hal-hal yang bisa Anda peroleh ketika menurun taruhlah 30%, lalu hal-hal yang bisa Anda peroleh ketika meniti jalan yang datar 30%, jadi 90%, yang 10%-nya adalah yang tidak terduga. Bahkan kali ini ketika saya ngebolang menuruni jalan ini jadi tersadar bahwa ternyata dalam Islam pun ada istilah konsep tawadhu, ada istilah konsep merendahkan diri. Dikatakan bahwa barang siapa yang mau tawadu, barang siapa yang mau merendahkan diri, maka Allah akan mengangkatnya. Sekali merendahkan diri, maka Allah mengangkat 10 derajat. Nah itu. Jadi saya kira perkataan bakal calon presiden tadi itu kurang tepat. Nah, artinya apa? Dia mengucapkan kebenaran yang 30%, tetapi tidak mengucapkan kebenaran 70% lainnya. Kali ini sadar ya. Jadi ya itu salah satu hikmah dari ngebolang kali ini. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita, ada loh jalan yang menurun, ada loh jalan yang datar, ada loh hal-hal yang min haitsu la yahtasib. Nah itu ya. Jadi sekarang kalau nanti akan mendengarkan pidato bakal calon presiden tentang jalan terjal mendaki, nggak usah heran lagi. Karena apa? Masih ada 70% jalan lainnya yang juga mengandung banyak kebaikan. Nah, itu. Nah sini faktanya kita cek ya. Ini lagi turun nih. Tuh. Mudah-mudahan aman ya. Kebetulan kita nggak persiapan tadinya nih. Nggak persiapan mau turun-turun kayak gini. Sehingga APD-nya kurang. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan kita bersama untuk memahami satu hikmah
tentang jalan yang menurun. Memahami satu hikmah, ada sebuah dalil, barang siapa yang merendahkan diri maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya barang siapa yang dia menyombongkan diri maka dia akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan nih tadi perkataan balon presiden itu tadi dalam proses itu. Nah, kan? Nah ini. Setelah di kebawahan ternyata kita menemukan apa? Menemukan padi yang sedang menguning, padi yang sedang hijau, menemukan sumber air. Tuh. Nih, aliran-aliran air kayak gini tentu tidak akan kita jumpai di puncak ketinggian, di puncak gunung. Tuh. Lihat keindahan. Lokasi paling bawah. Dengan kata lain, hampir semua hal bisa Anda dapatkan ketika Anda mau meniti jalan yang menurun, tidak hanya meniti jalan yang mendaki. Akhirnya kita paham, orang-orang yang punya ilmu dalam tanda petik sempurna, yaitu orang-orang yang bisa memahami 30% kebaikan dalam jalan yang naik, 30% kebaikan dalam jalan yang turun, 30 kebaikan dalam jalan yang landai, dan 10% kebaikan yang kita tidak pernah tahu. Nah, itu ya fakta ya, bahwa ketika jalan menurun kita akan menemukan kehidupan yang mungkin lebih baik dari kehidupan di puncak gunung. Sehingga apa? Sehingga setiap orang itu boleh berhak memilih apakah dia mau memilih jalan yang mendaki, apakah dia mau memilih jalan yang turun, apakah dia mau memilih jalan yang landai, atau dia mau mengandalkan jalan yang min haitsu la yahtasib. Monggo-monggo saja, selama dia dalam kebaikan, insya Allah akan baik. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, kita ambil gambar untuk closing, biar nanti kita nggak perlu bikin thumbnail, jalan yang nanjak saja. Tuh. Di bawah pun ada buah pisang, ada buah belimbing, ada buah mangga, ada buah kelapa, bahkan ada buah nangka, buah manggis, ada padi, ada air, ada gubuk, dan lain-lain dan lain-lain. Nih, jalan yang mendaki. Kita crossing di sana kan kayaknya bagus. Nah, sebab nanti kalau kita akhirnya itu nggak dapat momennya. Nah, di sini nih ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.